Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa anil batilal batila warzuqna istinaba. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, keluarga besar warga Muhammadiyah dan simpatisan yang hadir di dalam acara pengajian Ahad Mentari di pimpinan cabang Muhammadiyah Patrang yang kami muliakan, yang kami hormati. Memang persoalan diksi itu kadangkala menimbulkan friksi. Jadi diksi itu kalau sudah dinarasikan itu kadangkala menimbulkan friksi. Ya. Tapi bagi saya apapun yang disebut itu adalah keindahan. Saya ini pernah disebut setan sama sesepuh Muhammadiyah Patrang. Tapi saya katakan kalau saya setannya berarti jenengan gurunya setan. Tapi begitu kita terjadi dialektika akhirnya tahu, oh setan itu menanamkan kebencian dan permusuhan. Jenengan dengan saya kan tidak membenci dan tidak bermusuh. Maka diksi tadi itu dengan sendirinya luntur dan luruh. Akhirnya kita tetap bisa memahami dan mengerti bahwa kadangkala yang diucap itu enggak sama dengan yang ada di hati. Kadangkala yang ditulis tidak seindah dengan yang diingini. Sampai kalau Pak Fadil tadi tanya ya, kenapa kok sampai enggak mindah ke pengasuh tapi inisiator gitu ya. Nanti logikanya itu akan lebih banyak beliau daripada logika jenengan. Kalau mau bertanya, ya. Tapi kalau kemudian jenengan itu ditanyakan sama yang buat itu, nanti mereka juga kewalahan untuk menandingi dalil-dalil logika yang jenengan sampaikan tadi. Pasti dia akan kutuk, manuk dan ya itulah. Sehingga saya itu pernah dibilang gini, Pak Kusno senang ya kalau dipanggil kiai. Saya bilang, kiai itu di desa saya itu orang yang usianya sudah sepuh dan punya cucu. Itu baru disebut kiai. Nek cara kene mbah. Kono ku kiai. Ya toh, bunyai, nyai. Itu titel tertinggi. Bukan karena keilmuan, tapi karena memang usia. Jadi nek jenengan masuk enom Pak Dodi, tapi ketok tuwek kiai. Terus saya juga gitu. Saya itu tidak pernah susah dan tidak pernah bangga dengan sebutan-sebutan itu. Bahwa nyeluk aku apa wae ngaku enak yo ngene kuwi kenapa. Sehingga kita tidak terikat dengan apa yang walaupun kadang-kala orang itu ketika sudah dihormati lupa dengan dirinya, lalu yang dipegang kehormatan-kehormatan itu. Yang terhormat pimpinan cabang. Akhirnya nek teko gak ono yang terhormat itu atine gelo. Nah, itu berarti sudah terkooptasi pikiran perasaannya itu dengan sebutan yang dipunya. Saya ini benar dengan Pak Sugeng ini kalau mau ngisi ngaji ini ora wani asline. Pak Sugeng itu senior saya, ya. Eruh nalikane aku turu nglendur iku eruh dek ya. Bocah nglindur winginane kok saya ngandani aku apa gak nglindur sisa nih ngandani. Nah, tapi kita tidak boleh untuk merasa sendiri dan kita memang tidak harus bersunyi dalam hidup ini. Zuhud di Muhammadiyah itu bukan berarti menepi ke tempat-tempat yang sunyi kemudian mencari inspirasi begitu dapat lalu menabihkan dirinya sebagai nabi. Kan ono wong suwe gak tau ketok terus teko-teko aku oleh wangsit. Ya ngono kuwi ora usah digugu, ora usah dirungokne. Ya nek dirungokne gak apa-apa, tapi ora usah dilepon nang ati. Saya kemarin juga ziarah haji itu ada salah satu jamaah haji kita itu ceritanya itu ya ilmu perdukunan yang kono nggih. Ya. Padahal kita diajari untuk tauhid. Dengan berhaji itu supaya tauhidnya semakin kuat. Semakin ditanya gimana pengalaman di sana, semakin cerita supranaturalnya itu.
Yang dicerita sampai dibelok-belok nih karo konjoku. Ayo sampai, saya tetap balik ceritanya itu masih kembali pada yang mistis-mistis itu. Terus sambil pulang tak guyoni kanca sing takon. Sampai nek wis ngerti wis lakune merono kok saya diterusne takone. Wis nang ayo mulai ngono lho. Kok setengah jam didongengi dongeng spiritualitas. Mistikisme gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, kita mendengarkan sesuatu yang berbeda itu bagian daripada memperbanyak khazanah ya. Dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang sempit wawasan. Akhirnya tadi itu gampang untuk berolok dan gampang untuk menyakiti ya. Ya apa itu nggak perlu disakiti. Jadi kalau memang mereka diajak kumpul dalam kebaikan angel, bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Ya kita tetap ajak. Ki ono kesempatan Rek ya. Kita ingin kumpul-kumpul ya. Iki umpamane sak kumpul ranting paga kumpul ranting. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena setelah itu alamnya itu alam karantina. Ya, makanya kita itu diberi spirit untuk banyak kawan. Nah, untuk karena itu momen ini kita jadikan sebagai apa ya? Sebagai peluang untuk membina diri di dalam kebersamaan. Nah, tema yang kita usung enggak ngerti iki yo mosok ngomong ning aku, orang ngomong ning aku. Gawe tema ngene iki ya kuwarepe dhewe ngono kuwi. Tapi dia tahu bahwa selama ini yang saya utarakan pasti ini. Kalau bicara mengenai Nurul Husna, bagaimana cahaya kebaikan itu bisa merata kepada siapapun. Itu pasti. Jadi justru dia tidak konsultasi ini menunjukkan dia memahami apa yang ada di kehendak saya. Kita kasih aplaus dulu dong. Nah. Nek cara Jawa punya kewaskitaan, bukan hanya kewaspadaan. Waspada itu karena ada fenomena zahir, tapi kalau waskita itu fenomena batin. Ya. Nek awak dhewe ndelok bojo muring-muring, dikeplak ngono ya, Pak. Pak Eko. Iya. Bojone muring-muring sampe dikeplak, itu fenomena zahir. Ya Pak ya. Oh, bojone muring-muring sampe senggerang. Wedok kok muring-muring nang lanang. Itu namanya kewaspadaan. Padahal muring-muringe sing wedok iku mergone blonjone kurang. Nah, nek ngerti nek muring-muring mergabannya kurang, itu berarti waskita, Pak. Nah, jadi itu memang hanya waspada. Waspada itu karena ada faktor eksternal yang dianggap akan mengganggu terhadap apa yang ada pada dirinya. Makanya waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya niat pelaku jahat itu, tetapi Anda memberi kesempatan padanya. Waspadalah. Jadi Bang Nafi. Bukan Bang Nafi loh ya, Bang Nafi itu. Tapi kalau kewaskitaan itu enggak gitu. Waskita itu wong wedok iki sane meneng, iku dicukupi. Nek ana wong wedok wis cukup wis gremeng, iku berarti dudu wong wedok iku. Iku dicul ae, nek dalan wong-wong do mlayu pisan. Ya, itu namanya waskita. Nah, kita coba memahami yang ditulis oleh teman-teman muda ya. Teman muda itu, ya. Itu apa itu tulisannya di sini? Membangun keunggulan dan kemandirian menuju generasi berkemajuan, generasi emas yang berkemajuan ya. Ya Mas Kusno, ya Mas Dodi, Mas Fadil. Oke, nanti kena ono mas-mas guys. Itu luar biasa. Saya itu berkali-kali di WA sama Bang Ustadz, daripada uangnya ditaruh di bawah bantal, diinvestasikan dalam bentuk emas, lebih bagus masa depannya. Saya guyoni. Di balik bantal saya ketika saya buka itu ternyata bukan duit, iler. Barangkali iler saya ini bermanfaat ya. Kita tabung jadikan emas. Oh, Ustadz merendahkan dirinya. Enggak, makanya aku isane mengiler kok nek turu. Ora iso lapo-lapo kok. Nek gak percaya takokno bojoku. Aku isane mengiler ora iso lapo-lapo. Nek wis turu iku ora iso lapo-lapo. Mbok diapakne ya ora krasa ya. Nah, oke, tapi sebelum ini kenapa momen hijrah ini kita gunakan 1 tahun yang silam kita gunakan untuk meletakkan batu pertama, batu kedua sampai batu kelima sesuai rukun Islam. Ya, semua meletakkan. Ini juga begitu, jangan batu pertama, kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Sing teko kabeh. Ya,
Kita ini kadang-kadang kan peletakan batu oleh pimpinan pusat. Walah, ngerepoti wong pusat, wong ndekek watu wae lho. Kok iso? Wong ndekek watu. Terus sing lakoni ya gak kira wong pusat. Ya, wong pusat iku kon kei arahan, ngono ae gitu loh ya. Wong daerah itu kan kayak arahan, Pak dikasih arahan kami biarnya bisa ini disupport supaya gimana, ngono. Soalnya pengalaman di persarikan kita itu nggak ada bantuan tunai dari pusat, wilayah, daerah. Jadi kemarin tuh ada peletakan batu pertama di TK Watu Kebo. Saya yang diminta untuk meletakkan batu pertama. Itu juga saya sampaikan, enaknya jadi pimpinan itu yang ini ki mau dikongkon dekekno watu ngene iki tok wis, engko mrene maneh wis dadi. Iku enaknya dadi pimpinan ya. Diundang meletakkan batu, ditinggal 1 tahun jadi. Di sana rencananya 2 lantai juga, kemudian dia rencana pokoknya ini 1 tahun jadi Pak. Itu saya bilang. Ini kan sudah jelas kan sampean kaitannya dengan siswa-siswinya gitu ya. Kan artinya objek penyangganya ada. Tak guyone Nur Husna kan apa-apane. Nggak ada yang menyangga itu, tapi alhamdulillah itu dua lantai juga rampung, rencananya 1 tahun 8 bulan sudah selesai. Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Anggotanya kata Pak, kata sing mati. Soalnya kan ngene kuburan ya. Kata sing mati Pak. Iya, sing urip uange lho, dijak kumpul uange lho. Sing mati begitu dekek wis ora nanti. Kumpul kabeh tumpuk-tumpukan ning ngono. Wong sedina sak ping 3 kok wong mati nang kene. Nek gak percaya kapan-kapan, Pak. Pak sapa? Pak Ngatimo ini. Kapan-kapan? Nek Pak Eko, mana Pak Eko LKS-nya? Pak Eko LKS oh, enggak kelihatan ya. Beliaunya hampir tiap hari ke sini, Pak. Yo ngontrol arek-arek iku nek Yamin isih kesirep nanti keplaki ngono. Tapi itu arek isih keplaki, ngiringane ngono. Kok isih turu. Nek aku yo enggak, tak cekel ndi sing urip ngono ae. Nah. Aku nek mlebu ya wong Yamin turu ya tak goleki sing urip iku apa. Dipitek ngono ae wis. Akhirnya kan yo kabeh tangi. Nah, momen ini saya mengambil spiritnya itu adalah spirit hijrah ya. Di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 218. Aku ya ora iso Pak Fadil, jenengan wong pinter, dokter atau gak pinter. Ya, aku iku ora iso. Isoku mau maca. Maca itu kadang-kadang menurut guruku sik salah. Maca ain dengan hamzah ya. Kaf, alif kadang-kadang sik akeh sing salah. Lah aku akeh sing salah aku ya ora tau nyalano. Wong maca iku sak muni-muni gak tau tak salahne. Lah aku kurang wong maca apa ya. Ya karepe mesti digawe cangkem-cangkeme dhewe. Ngono. Aja disalahne dhisik. Wong disalahne kok ora enak. Ya ta? Orang disalahkan itu enggak enak. Tapi nanti coba dengan ini. Ya, orang usah ngomong salah. Ya, ini mas-mas yang belakang sudah ada pengajian kasepuan itu cara bimbingnya itu bukan salah keliru, tapi mari diulang lagi ya. Nah, contoh lagi. Bisa gak benar. Coba kita ulang lagi. Enggak ada kata-kata. Ya apa sih Pak sampean niku diulangi huruf dot dengan dha kok ngene do. Ya do terus ae. Lah pancene kene wis untune entek. Ya. Ah sing ngajari untune jangkep. Ah sing susah kok untune merongos. Iku wangel ajarane. Tapi ya wis iso-isone gitu loh. Nah, karena itu jangan disalahkan dulu. Nah, spirit hijrah ini ada di surah Baqarah ayat 2. Ayat 218, surah yang kedua. Ini uniknya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sak temene wong-wong sing iman lan wong sing padha gelem hijrah pindah. Lan gelem temenan sungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh. Meniti fi sabilillah jalan Allah. Ulaika mereka itu yarjuna, tidak ada yang mereka harapkan, tidak ada yang mereka inginkan. Ya, mereka itu yarjuna mengharap hanya rahmat Allah, rahmatin Gusti Allah. Wallahu ghafurur rahim, sedang Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Coba, ini sebuah narasi teks, ya, sebuah teks, sebuah narasi yang sangat sederhana, tetapi menyentuh
jiwa dan raga. Bagi ia yang mau untuk gampangane nek maca barengi otake, barengi atine untuk mengikut terhadap apa yang dibaca. Jadi otaknya itu mengikuti bunyi bacaannya, perasaan hatinya juga mengikuti apa yang dibaca. Dihayati, ibarat kayak arek cilik itu latihan deklamasi. Biyen ana latihan deklamasi ya. Pembacaan puisi. Puisi itu bukan dihafal tapi dibaca ternyata ya. Ya sama Quran ini ikra, bukan kafidu. Nek kafidu gak iso dijalankan oleh umat secara total. Lah ono perintah kok ono sing iso nglakoni, ono sing iso gak nglakoni. Berarti sing gawe perintah sing salah. Perintah itu kudu iso dilakoni kanggo kabeh sing diperintah. Ikra maca iku iso kabeh menungso iku iso. Cilik, gedhe, tuwa, enom, loro, sehat, apa maneh? Sugih, melarat, ya. Sugih kok melarat. Itu melarat teman-teman. Ya, itu bisa. Sepanjang mereka itu berkeinginan untuk membaca. Ya. Nah, ketika bacanya mengikutkan otak, pikiran, kemudian mengikutkan hati, maka ada kesan yang dia peroleh dari bacaan dan dia akan mendapatkan pesannya. Selain kesan, dia akan mendapat pesan. Kesan itu sesuatu yang diperoleh dalam keadaan itu. Sedangkan pesan itu diperoleh setelah itu. Nah, itu ya. Tadi ngapunten Pak Sugeng, kula niki mboten guru bahasa. Tapi memang kalau kita sedikit agak mengikutkan otak, pikiran dan hati begitu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan bersungguh-sungguh meniti jalan Allah, mereka itu tiada lain hanyalah mengharap rahmatnya Allah, maka ia akan dapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, iki nek diresapi ngono ya. Ana wong berusaha hijrah tapi tidak didahului dengan iman, itu hasil hijrahnya juga tidak jelas. Makanya hadisnya nanti innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan manusia itu bergantung pada motifnya, pada niatnya. Kalau niat hijrahnya lillahi wal rasul, fakana hijratuhu lillahi wal rasul. Apabila hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia untuk Allah dan Rasul. Dan seterusnya. Sampai dengan kalau hijrahnya hanya ingin untuk mendapat istri yang sesuai selera, ya dia akan dapat istri yang sesuai dengan selera. Dia ingin mendapat kekayaan duniawi, ya dia akan sukses duniawi. Ada teko Lamongan nang Jember, pengen apa? Pengen sugih, ya sugih oleh. Loh kok pengen kiri, ya tambah temen larate. Ya ta? Pengen oleh bojo sing apik, ya oleh bojo sing apik. Tapi itu hanya sebagian daripada apa yang ingin diharapkan dalam hidup ini. Kalau inginnya Allah dan Rasulnya, kau dapatkan Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur. Kalau kamu itu dapat yang mengatur, yang mencipta, apa aja yang kamu ingini pasti akan dicukupi. Jadi mama ya tawakkal alamu fawa hasbuh, kan ngono ayate. Pokoke kowe lapoe anggap serah diri kepada Gustimu, manut dikongkon yamin iki ya ta, waktu pagi perbanyak subhanallah bertasbih, waktu petang bertasbih ya ta. Atau tadi yang dibaca oleh Mas Hilmi tadi, itu surat apa Mas Hilmi? Alhamdulillah lupa Pak. Kenapa lupa? Soalnya ngajinya di belakang. Di sini masih ada tempat duduknya. Sehingga kayak pasukan gagak hitam. Ya, galang, gabung, kompak kan itu kan. Nah, itu tadi kan ditunjukkan bahwa memang selayaknya kita itu tidak sendiri-sendiri menuju pada kebahagiaan itu. Kita harus bersama-sama. Dan ayat ini menggunakan lafadz jamak plural ya. Jadi alladzina amanu wahajaru wajahadu ya, fisabilillah, menggunakan mereka, tidak menggunakan orang per orang. Ingin menunjukkan bahwa perbuatan berat itu kalau dikerjakan bareng itu terasa ringan. Hijrah itu perbuatan berat di zaman Rasul itu. Karena resikonya adalah kematian di tengah jalan, entah dibunuh atau kelaparan. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 500 kilo. Dan perjalanan tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah pakai yang sudah umroh ini ya. Udah umroh gitu ya. Itu
atau yang sudah haji tahu bagaimana perjalanan ditempuh dengan sekitar 4 jam itu jalannya enak. Kalau dulu nggak kelihatan itu naik gunung kayak seperti ini, ya naiknya bukan di jalan itu gitu ya. Nah berat itu, maka kebersamaan itu yasuddu ba'dum ba'dan, bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Nah kita itu diperintah mengerjakan Islam itu dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berjamaah. Semakin banyak jamaahnya dan semakin solid, maka tidak ada yang berat di dalam menjalani hidup ini. Ya. Tapi semakin banyak tapi nggak solid, ya semakin rumit, jelimet ngapain ini. Ya. Apalagi sedikit kemudian tidak solid, itu alakal. Itu celaka banget itu ya. Wis didik jumlahnya gak solid. Kembang kelor, kembang sentul. Sak pimpinan ae sing siji ngejak ngalor, sing siji ngejak ngidul, akhirnya podo gak berangkat. Utawa berangkat podo gak nemu apa-apa. Apa yang kau cari ketika kau berpisah? La tafarraqu, dijawab oleh Allah. Ya, apabila kamu jadi orang yang bertafarruq, yang terjadi fatadhaburi hukum, kekuatanmu akan menjadi lenyap, akan menjadi hilang. Sehebat-hebatnya kamu sebagai pribadi tidak punya makna. Mas Dodi ini penghasilannya satu hari bisa 1 juta loh, walaupun duduk di sini ya. Ya. Tapi dia nggak akan punya apa-apa kalau dia tidak didampingi sama Bu Dodi. Mana Bu Dodi? Oh, kalau nggak didampingi Bu Dodi nggak ada artinya, karena dia tidak mungkin makan uang, karena dia bukan beruang. Ya tak? Nah, sing nyiap mangan kan sing wedok ya. Ya, ini bagian daripada kesadaran hidup bersama. Nah, hijrah kita jadikan momen untuk perbaikan, hijrah. Ya. Maka tema yang kita usung ini kan membangun, ya, membangun keunggulan. Kita harus sadar diri bahwa di diri kita ada keunggulan yang mesti kita rawat. Ya. Dan memang di dalam diri kita ada kelemahan yang mesti kita kendalikan. Lawak dewi kadang-kala wis kadung kelemahan yang muncul, durat aritno dewe, akhirnya orang iso mengakhiri. Padahal bertengkar itu boleh, tapi ada jurus bertengkar yang sehat. Ada jurus bertengkar yang sehat. Lah ngono kuwi ya sing ngero ya konsultan keluarga. Ya. Mas yo gue ger tok isine, tapi ben taun yo anake lahir. Nah, itu kenapa? Karena di situ ada seni bertengkar yang sehat, ada ukuran-ukuran bertengkarnya itu. Tapi kadang-kala tonggone sing gak kerasan. Soal apa? Iki geger terus tapi kok akhir tahun ono anak. Iki ya apa sih wong loro iki? Kaya asu karo kucing ya. Tapi kok ono anake. Oh, berarti iki anake kucing mbek asu iki. Aja, itu sudah stigmatik. Tapi intinya memang kita itu punya keunggulan. Kita punya potensi kebaikan. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu dicipta oleh Allah dalam bentuk yang hebat. Ya. Tetapi dalam bentuk yang hebat itu, kehidupan yang harus dijalani manusia, khuliqal insanu halu'a, akan punya potensi untuk mendorong orang itu gampang berkeluh kesah. Ya, justru ketika punya potensi yang hebat, itu di sampingnya ada potensi namanya mudah untuk berkeluh kesah. Di ayat yang lain Allah berbicara laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia dalam kelelahan, keletihan. Ya tak? Jadi uangku nek mikiri awake dhewe tok dipikir, iku akhirnya yo kewalahan dhewe. Maka kemudian berpikirlah untuk orang lain. Maka itu akan mengkompen terhadap kekurangan yang ada pada diri kita. Maka keunggulan yang pertama yang kita miliki namanya keunggulan spiritual. Manusia itu bisa mengenal Tuhan dengan baik. Manusia itu dibiarkan untuk melihat semesta. Itu dia akan menemukan bahwa semesta ini ternyata tunduk pada satu kekuatan. Dan itulah namanya tauhid. Nah, itu namanya tauhid. Makanya ayat Allah itu banyak memerintah kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta itu dicipta? Kemudian kamu tahu proses kelahirannya unta sampai kemudian besar, kemudian sampai dengan dia kamu bisa gunakan. Unta itu kendaraan angkut
Ya, kendaraan angkut yang memiliki kemampuan luar biasa. Mbok saiki ngono, kendaraan transportasi yang irit bensin, irit BBM. Dia itu minumnya sedikit, makannya juga sedikit, tapi tenaganya hebat. Makanya kalau ada orang berangkat haji kemudian ketemu sama orang-orang yang kecil, tapi nabrak itu mesti dia gelempang. Bukan yang nabrak ini yang gelempang, yang ditabrak tadi itu gelempang. Mesti ngomong, waduh, kelompok unta liwat rek. Tapi sampeyan aja ngono, atine aja ngono nang kono. Mereka itu bergandeng wedok-wedok. Itu biasanya teko daerah India, Pakistan. Keker-keker, ya. Pokok dia satu rombongan ndak bisa untuk di halo. Pokoknya liwat ya minggir ngono ae wis iku kanca wae temen. Ora gelem pisah sak rombongane. Ndak bisa-bisa. Ya. Jadi kita diperintah untuk berpikir bagaimana unta itu dicipta. Ya. Unta itu dicipta di padang pasir yang seperti. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Ayo dipikir, apa langit iki kok ketoke indah seperti ini. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba delok gunung itu. Kemudian cari di ayat-ayat kauniyah itu. Apa sih dengan adanya gunung itu? Coba lihat. Angin keras di sini, begitu kena gunung, yang sini tidak kena. Lembah sininya tidak kena. Aman. Umpama kok terus tambah lama kan tambah kencang. Ya ta? Padha karo apa sepur ngono ki ya. Nek wis urip dus masuk iku kok dipateni tok ngluwender terus iku. Ya toh? Nah, angin ini kan dibuat oleh Allah, ada tekanan udara yang tinggi, ada tekanan yang rendah, maka kecepatannya bergantung ini bias tinggi rendahnya tekanan tadi itu. Nah, ini ditemukan akhirnya ada ilmu angin, ada ilmu gunung ya. Nah, bagaimana Ibrahim itu menemukan Tuhan, bertauhid. Kemudian ia mengatakan ini dahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku biar Tuhanku yang menuntunku. Karena melihat semesta ini semua tunduk kepada satu zat yang namanya Allah. Nah, spiritualitas itu keunggulan manusia. Tidak hanya di aspek semesta ini, tetapi sampai dengan kepercayaan yang akan, di mana manusia berbuat atas perbuatannya itu manusia akan memetik hasilnya. Ini apik ya apik, ini elek ya elek. Masa kita ngaji ini tapi terkesirep yo catatannya yo ngaji tapi kesirep ngono lho. Iki contoh sederhana ya. Apik elek direkam persis ya. Semuanya akan menjadi pelaku utama, pemeran utama dalam hidup ini. Dikeping CD-nya nanti. Ya. Jadi aku pas ngaji ngene iki sing disyuting karo Gusti Allah aku gitu ya. Ya ketok sampean background-e tok aneh. Sing bertanggung jawab saya. Nanti ngaji padha ngaji tapi sing disyuting Mas Dodi. Mas Dodi mulai teko ngisi ngaji terus ikut tok, tapi lainnya bisa di background-nya. Ya ta? Mas Taufik gitu ya. Syuting wah ini apa iki ngono. Jadi background-e lainnya gitu. Ya, jadi keunggulan spiritualitas itu keunggulan yang berdimensi yang akan datang, yang sedang, maupun yang belum. Karena kita itu mulai dari mana, hendak kemana hidup ini, itu ada di dimensi spiritual. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqah. Kamu dari apa diciptakan? Kamu diciptakan dari segumpal darah. Loh, sampai ini podo barang baku, bahan bakunya itu sama. Ya akhirnya ono sing kaya Mas Fadil, ono kaya Mas Dodi, ono sing kaya aku gitu ya. Bahannya sama. Dan itu nek didol nang dolan ya ora payu gitu loh. Ora payu, jajal sampean dodol ora payu, ya ta? Ora payu. Mimain mahin ya, dari air yang nista. Tetapi apabila sudah menjadi manusia kok kalfakhor, kerasnya itu kok luar biasa. Kenapa keras luar biasa? Ya karena dia belum memiliki keunggulan spiritualitas. Maka tauhid, ibadah yang makhdho itu bagian daripada merawat keunggulan spiritualitas. Membangun spiritualitas ini melahirkan kepercayaan-kepercayaan
dan menjadi motivasi terkuat orang. Orang itu bisa bertahan menjalani hidup dengan penderitaan sehingga walau menderita dia tidak susah. Itu ya karena spiritualitasnya. Orang yang kaya ya, hidupnya enak, kemudian dia bisa bersyukur, itu ya karena spiritualitasnya. Pemahaman mengenai kehidupan ini dia dapatkan dengan baik dan benar, dengan tepat gitu ya. Jadi awak dhewe ini misalkan gak duwe susah, sugih, ponga gitu. Itu berarti keunggulan spiritualitasnya belum terbangun. Mari dibangunkan melalui momen hijrah ya, perubahan atau berani untuk menuju perubahan yang lebih baik. Hijrah, pindah dari kebiasaan yang lama. Ya Mas Singburi ya, pindah dari kebiasaan yang lama. Masih banyak kreativitas yang bisa Anda tunjukkan supaya keberadaan Anda itu selalu diperhitungkan. Ya, nah, siap Pak. Ya. Siap, itu kalimat yang mesti muncul. Ya, loh iya, lah ini kan saya nyaguyani aja. Mau pengajian di Al-Hidayah, kalau bisa coba ditarik aja dulu di Nurul Husna. Ya mau ngono tok Pak, itulah yang diantara menyebutnya inspirator. Jadi Ustadz itu cuma mau ngene tok karepe. Iku yang ngono cerita. Ustadz gimana kalau kita kelola pesantren murni, kita kelola LKSA murni. Lah, aku mari moco. Padahal aku dari mbiyen ya semoco. Wong bukune ku yo lagi digawe ya. Jadi aku durung moco buku iku tapi aku moco keadaan. Makanya jauh-jauh hari sudah ada ijab pesantrennya sudah ada. Ijab LKS-nya juga ada dan hari ini sedang proses akreditasi. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Ya tanpa jenengan tidak bisa. Soalnya akreditasi ku wong teko mrene ku disuguhi, Pak. Nek gak sampean partisipasi yo meneh mulai kok kene ala Nurul Husna gati openi ae tulisane angka 9 balik dadi angka. Lah iya salah apa? Gak cetha Nurul Husna iku. Angka 6 itu dadi angka 9 iku nek cetha gitu. Angka 9 balik dadi angka 6. Manusiawi. Wong sampean iki ngaji ngene iki ya. Ketok-ketok nang aku lah bleb iku Pak Kusno atau prewangane. Ya soalnya tadi itu energinya enggak boleh tekor, ya. Nah, saya bilang ya itu aja kita ada rezeki yang kaitannya dengan Idul Kurban itu masih banyak itu. Nanti kalau sampai ditagih orangnya ke rumah ya, di rumah masih ada. Itu yang bagian waktu nyembelih itu. Kebetulan saya ini kan nggak banyak makan daging, jadi ada tak makan itu aja. Jadi tergantung istri, kalau istri itu masak ya habis. Kalau nggak ada ya ditinggal saja, neng kulkas ya tinggal kulkas, freezer nggak diubah, ngono kuwi. Aku biyen diajari karo ibu, ojo sering buka padaringan ngaran ya. Ya Pak daringan ya, wadai beras. Ojo sering buka wadai beras. Wong lanang ora elok. Ngono aku biyen ngomong karo ibuku. Padahal maksudnya itu ben wong lanang orang terlalu banyak mikir kebutuhan dapur itu. Kan terselamatkan Pak. Masuk entek orang buka kan gak ero. Kan enak deh. Nong jopo gua ya semangat. Padahal mulai jane yang ngelentruk. Sarapan gak enak. Tapi nong jopo api-api dan itulah sebenarnya ilmu-ilmu kuno, bukan kusno ya. Ilmu-ilmu kuno yang punya manfaat luar biasa sebenarnya ya. Nah, jadi keunggulan spiritual itu sampai kita bagaimana kehidupan setelah di dunia ini dipaham dengan baik dan benar. Itulah yang sering disebut dengan ideologis. Jadi sering disebut dengan ideologis. Pandangan mengenai hidupnya, tujuan mengenai hidupnya, dan cara untuk mewujudkan tujuan dan pandangan hidupnya. Itu spiritualitas. Dan itu kita diberi oleh Allah. Kita akan bertanya dari mana kemana, sedang apa, pasti itu akan bertanya. Nah itu harus dijawab oleh kita. Nah sebenarnya cara jawabnya sederhana. Wong kita sudah diberi hudalil muttaqin, ada hudalil nas, gitu. Sing siji petunjuk bagi yang memang sudah berkarakter bertakwa. Sing siji pokok menungso, angger menungso ya iso menjadikan Quran sebagai petunjuk. Nah
Wes jelas. Nanti dicari kaitannya dengan yu'minuna billah, yu'minuna bil apa malaika, yu'minuna bi kitab. Semua itu bagian dari spiritualitas. Bagaimana kenapa kita disuruh sholat, sholatnya disuruh berjamaah. Kenapa kita kemudian di sholat itu untuk ingat, untuk dzikir. Kemudian sampai ketika Jum'ah itu, hei yang belakang, Jum'ah itu jangan jadi yang terbelakang. Mosok takmir, tekone keri karo jamaah, kok podo karo sing ngundang. Tekone keri karo sing diundang. Wong teko. Tapi ya iku sik mending, nek gak teko kabeh lak dadi mendung. Lalu ketika mendung kita bertanya, di mana di kau? Bintang-bintang itu kenapa tak kelihatan? Bintang 7 apa bintang 9 Pak Fadil? Cabangnya sampean ini. Dia tertutup oleh awan yang tebal, tapi dia tetap menjadi bintang di tempatnya. Loh ada loh orang yang jadi bintang tapi di tempatnya. Lalu orang lain menyebut bintang kecil di langit yang biru. Padahal ya ora ketok, ya ta? Nah, iki ngajari tauhid iku. Barang ono tapi gak ketok dianggap ono. Iku tauhid. Nek barang ono gak ketok dianggap gak ono, itu syirik. Ono barang sing ketok tapi jane gak ono. Nah, iki sing rada angel kan? Barangnya ketok tapi dianggap gak ono. Iki angel, sing iki angel. Nah, karena angel yang menembus itu adalah jangan kau kira. Nah, itu kalimatnya begitu. Jangan kau kira mereka itu bersama denganmu. Padahal hati mereka itu sangat beragam. Taksabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ngok kira ta, ngene iki kumpul niki wis atine iki rukun temenan. Enggak, atine iku sak ragam. Sing siji mikir iku, sing dipikir salah iku. Nah, ya toh? Wong masuk ngaji ngene iki lho, Pak. Isih ana sing mikir salah sing ngisi ngaji ku. Wis salah diundang kok teko dhisik. Lho ngono sik ana ngono kuwi. Ya. Isih enek. Ya. Jadi yang salah itu selalu pihak kedua ketika belum menemukan spiritualitas yang benar. Padahal ma'asobah musibatin. Tidak ada yang menimpa di bumi ini min qabli an nabraha. Sebelumnya sudah ada. Jadi aku iki ditakdir ngisi ngaji ning kene dina iki, itu sudah ada. Buktine apa? Aku iki maca susunan acarae arek-arek iku. Nek kono ki ana kalimat tausiah. Ucapan terakhir demikianlah kultum. Ketika saya baca ini, saya baru paham, berarti bukan saya. Tapi sehingga saya ketik, saya share itu, saya tulisi, ini sekedar memperbaiki narasi. Saya bilang gitu. Khawatir nanti dianggap saya yang mau ngisi ngaji. Ternyata betul. Sampai saat itu cabang belum tahu siapa yang mau ngisi ngaji. Gimana mau tahu? Kirim surat aja enggak. Profesor di WA. Iku nek gak wong kene gak ono. Profesor di WA, mari dokter mantan, kok mantan, ketua PDM periode setelah Pak Barudin di WA. Jawabannya aku melaku nang Sidoarjo, mari Lamongan. Nah, terakhir itu kalimatnya itu agak melas. Ketika agak melas itu terus gini, aku janjian di acara, tapi mergane sampean kok melas. Yo tak tekani ae lah, yo. Aku mikir iku saya, sampean SMS iku gak tak balas itu karena aku izin di acara. Tapi tak pikir-pikir, mosok gak ono kabeh kae engko. Tapi kemudian saya gini, ya masuk gak ono kabeh, tapi nek takdir Gusti Allah melakukan tetap melaku. Kadang-kala rada wani ngono, Mas. Tapi tetap balik maneh. Akhirnya ya insyaallah. Ya. Jadi spiritualitas itu menembus batas kampanye gitu Pak ya. Orang mung ketok iki sing enek. Dadi umpamane ana kejadian-kejadian tidak dilihat dari yang terjadi saja. Kenapa? Min qablu an nabraha. Sebelumnya itu sudah ada pinastinya, sudah ada garisnya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ngene, ya pancen aku wis garis ngene Kak, ya ora usah ngene. Ya Pak Buti ya. Dapat berapa sampean siswa barunya? 15. Yang tahun lalu 18. Berarti murdu. Kira-kira peluang ini anak munggah enggak? Nah,
Ya, sama kan ngene, opo oyo saiki kok lagi oleh 15. Sing tahun wingi kok oleh. Terus sama ngomong, wis takdire, Pak. Nah, iki memahami terhadap spiritualitas yang keliru. Kenapa? Allah memberikan statement seperti itu, teks seperti itu, biar kamu tidak menjadi orang yang merasa bersalah selamanya ketika tidak bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Maka sampai jari wong-wong ekonomi kalau dikaitkan dengan orang yang spiritualitas, itu wong miskin menurut teori ekonomi itu beda dengan menurut spiritualitas. Orang miskin secara spiritualitas itu wong sing kakean angen-angen, kakean kepingin, tapi sidik kenyataannya. Pengen jadi sarjana 1, pengen dari sarjana 1. Kamu pengen tok, tapi jalan menuju untuk sarjana 1 itu gak ditahapi, gak dilakoni. Wis ero, terakhir itu mesti berat tahapan itu. Kenapa? Menyusun karya tulis ilmiah, misalkan. Gue abot, gak sembarang uang iso. Nek sembarang uang iso ya sarjana itu tidak perlu lama sampai 6 tahunan itu. Ya toh? Ya. Nah di sini orang melihatnya, oh aku ditakdir gak rampung. Loh itu ditakdir, awakmu kuwi milih takdirmu gak rampung. Wong ana dalane. Semua bisa dikomunikasikan. Ya. Keunggulan yang kedua itu keunggulan intelektualitas. Jadi kita itu diberi daya oleh Allah yang namanya akal. Yang dengan akal itu manusia bisa berpikir yang teknis, berpikir yang logis, berpikir yang rasional, berpikir yang empiris. Mbok iki bahasane Pak Cabang ya. Ya, Pak Cabang kan ngono to. Jadi skema keilmuan. Jadi bagaimana supaya ini bisa diakui secara akademik kan ngono ta? Nah, keunggulan intelektualitas itu sebenarnya intinya manusia itu bisa mengenali sesuatu dengan tepat dan dia bisa mengambil manfaat dari sesuatu itu dan menghindari dari keburukan sesuatu itu. Itu inti keunggulan daripada intelektualitas. Kemarin saya ketemu dengan calon profesor teknik. Ya. Cerita mengenai penelitian tak guyone karo aku. Lah sampean dadi guru besar itu manfaatnya apa nang ngene wong cilik? Teori-teori yang sampean kembangkan itu apakah aplikatif? Apakah bisa diserap oleh mereka? Padahal itu duit pada waktu dengan penelitian itu ya duit negara sing digawe ya kan. Ya. Makasih. Iki ketika kon ngatek sak lawasing lah. Ya, matur nuwun, ndak apa-apa. Dah keunggulan. Lah nalar runut manusia itu bisa mengantarkan dia menemukan kemanfaatan-kemanfaatan dari apapun yang ia dapati dan kemudian dia bisa menemukan bahaya-bahaya, madarat-madarat yang ada dalam sesuatu yang ia dapati dan dia bisa untuk menghindari. Ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan manusia dari proses awal yang digambarkan nomaden, hidup bergantung kepada alam, ya. Kemudian dia mulai untuk mencari makanan itu dengan berburu, ya, bukan buru kutu hama kota, sapu lidi itu kan nyanyiane tajdid itu ya, tajdid itu nyanyiane ini belajar temenan. Tapi di dalam mereka merespon, itulah yang kemudian kenapa alama adamal asma'akullaha tsumma aradum al malaika. Keunggulan manusia itu justru terletak di sini. Manusia itu bisa mengenali potensi dan madarat besi ini sehingga besi ini bisa dijadikan alat yang menyelamatkan dirinya, juga bisa digunakan alat yang akan menghancurkan dirinya. Nah, kuwabe manusia itu diberi keunggulan intelektualitas, jenengan berkomunikasi, jenengan berjejaring, kemudian jenengan itu membina sebuah siklus dan sistem dalam kehidupan. Bisa seperti itu karena jenengan punya kemampuan untuk mengenali. Pokoknya nek akeh madharate didoi. Pokoknya nek akeh manfaate dicedheki. Apa wong senam pagi masa tuwek-tuwek kok akeh peminate? Karena dia merasa bahwa dengan goyang gerak itu kehidupan ini akan terus berlangsung. Nah, mulanya ono sing gerak dan goyang itu ya akan terus berlangsung. Pak Dodi. Kan teknisi beliaunya itu ya. Ya. Jadi itu dari ilmu. Sehingga kalau ada orang itu membahayakan orang lain pasti dihindari oleh orang lain.
Orang itu mendatangkan manfaat bagi orang lain, pasti dekati orang banyak. Makanya mengembangkan persaudaraan, membina ukhuwah, itu jangan konsepnya sederhana. Apa yang bisa kau berikan kepada orang sehingga dia merasa mendapat keuntungan darimu. Jangan berbicara apa yang saya peroleh dari kebaikan orang sehingga saya dapat keuntungan darinya. Ini egois banget. Ya. Ketika semua orang ingin apa yang ada pada dirinya dioptimalkan, dimanfaatkan orang lain. Semua orang berprinsip begitu, maka kehidupan ini akan sejahtera. Kehidupan ini akan menjadi damai. Kehidupan ini akan menunjukkan pada kebahagiaan. Intelektualitas menuntun kita, ya. Akal kita itu adalah keunggulan. Manusia ini hayawan natik, binatang yang punya pemikiran, punya akal. Nah ini sebenarnya yang harus untuk dijaga. Makanya minum khamr itu tidak boleh. Bahkan sekarang kan berkembang, narkotika itu nggak boleh. Narkoba itu nggak boleh. Kenapa? Itu bisa membangun ilusi dan menghilangkan fungsi akal yang cerah dan cerdas tadi itu. Akhirnya wong sing gleleng ngono kok rasa bedakno. Iki dagingnya asu apa dagingnya pedus, ora iso bedakne. Ya. Kenapa? Karena akalnya itu sudah terkelabui oleh ilusi-ilusi yang dibangun oleh perilaku tadi, minum khamar, makan barang-barang yang haram. Itu akal sudah menolak. Ya. Akal itu menolak. Nah, yang ketiga itu namanya keunggulan sosial. Kita itu manusia adalah makhluk sosial, tidak makhluk individual. Kita itu makhluk sosial artinya kita itu punya relasi, kita punya hubungan. Kita menjadi lebih atau kurang itu karena ada pembandingnya. Pak Kusno itu luwih elek ya. Ketika dibanding dengan Mas Fadil itu ya. Ya, coba Mas Fadil ku handsome gitu ya. Kalau Mas Kusno ku balsem gitu ya. Nah, bisa dinilai itu karena ada relasi sosial. Pak Sugeng kok ketoke luwih tua timbangannya Pak Soleh gitu ya. Apa ada relasi sosial. Ya. Soalnya ya dicari dewe nanti, jangan disuruh nyari saya loh. Saya kan menganalisa sampean jadinya nggak ngaji nanti. Jadi itu artinya ketika relasi sosial itu terjadi, kita harus menunjukkan kita itu punya keunggulan, kompetensi relasi sosial yang mesti untuk saya ingin Nabi nyebut gini, Nabi nyebut wajah yang ceria, ya ta? Wajhun tolikun li akhi kalaka sodako. Wajahmu yang ceria, yang performan ini sumringah. Itu merupakan sedekah bagi saudaramu. Ngapunten. Orang itu kalau melihat orang lain dalam keadaan cemberut, dan kalau dia sering yang dilihat yang cemberut, insya Allah batinnya akan lebih tertekan. Ada tekanan batin. Ngapunten Bu Aisyah, Mbak Aisyah ya, Aisyah, Mbak Aisyah. Ya, sampai ini ndelok Pak Zainal, kok ketok merengut, maka hati sampai itu pasti merasa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu bagian dari berbete, batin tertekan, ya. Iku nek diteruske iso jadi gegana, galau dan merana. Itu bisa terjadi. Nah ternyata performan ini sudah bagian daripada sedekah. Wis tanggale tuwa, gak duwe apa-apa, ojo merengat-merengut. Ayo tampil ajer, ceria. Ya, walau tampilan ini kadang-kala dipengaruhi oleh isinya kantong, ya. Nek duwike lagi tebel ngono guayahe wis barang duwite iki entek nunduk mlakune, ya. Ya, boleh-boleh saja, tetapi pada prinsipnya orang itu senang ketika melihat wajah-wajah yang ceria. Sampai dilukiskan marro'a wajah kayasat. Nek awak dhewe nanggone maca selawatan ini kan enek. Siapa yang memandang wajah engkau pasti dia akan bahagia, senang. Ya kayak wajahku ngene iki. Oh gaya. Ya terserah lah, itu multi perseptif lah. Yang penting kita tampil seperti itu, ya. Jadi keunggulan sosial ini menarik, ya. Makanya dalam dunia rekrutmen tenaga kerja di bidang-bidang strategis itu ada tes namanya tes kepribadian. Itu kan sampai dinilai bagaimana interrelasi
personalnya itu. Bagaimana dia itu membangun relasi hubungan dengan kiri kanannya. Ya. Nek wong Jawa delok bebet bebete kan ngono. Delok iki silsilahe teko apa gitu. Walaupun tidak perlu sampai rebutan, iki sing teko durian Nabi, iki gak durian Nabi. Iku kebablasan ya. Ya, minimal kan mestinya untuk kewaspadaan dan kewaskitaan tadi itu. Tidak untuk menstigma. Nah, oke, 3 ini di dalam kehidupan kita, di Quran kita, di gerakan kita itu ditanamkan, diajarkan. Ya, makanya anak-anak kita yang ada di LKSA itu mestinya harus 3 keunggulan itu ditanamkan. Makanya saya terus cerewet, Pak. Maksudnya mari sholat maghrib terus mulai nanggone asrama maneh. Nah asrama lunggu-lunggu. Terus apa gunanya dikene masjid kae? Nek mung pengen turu ning kene, masjidnya gak usah dibangun. Wis turokno ning kene, nek perlu ngising ya ning kono, ora usah metu kan ngono. Kadang-kala hati itu teriris. Delok ngene iki. Wong ustaz sik lunggu-lunggu, Pak Jainal lunggu ning kono, sik ngobrol. Kula anu dulu ya Pak ya. Tidak parani mrene, ya ora ana penggaweane. Ya mok lungguh mbek ndelok TV. Ya, tambah sing cilik-cilik ku ndelok apa iku? TikTok gitu ya. Itu kan ya menjadi enggak berkualitas. Bagaimana mau cari keunggulan? Halo, belakang. Halo. Loh, halo gak nyambung. Apa mana loha kayak. Yang terakhir kaitannya dengan kemandirian. Gini ya Bapak Ibu sekalian, kita ingin memang sebenarnya lembaga yang ingin untuk langgeng itu harus disupport oleh anggaran yang jelas. Ya. Jadi orang bilang ekonomi itu darah. Ekonomi itu darah, rezeki itu darah. Darah yang menggerakkan terhadap organ-organ yang ada. Sehingga pada saat kita ingin untuk membuat kantor sahabat anak, bahasanya kantor sahabat anak, ini sesuatu yang perlu untuk kita dukung bersama. Karena kita itu diingatkan oleh Allah, takutlah kamu dengan anak-anak setelah kamu. Kalau kemudian mereka lebih lemah. Nah, tanggung jawab sosial kita tadi itu, kepekaan kita wujudkan. Yo, mungkin hari ini masih belum optimal dimanfaatkan. Mungkin hari yang akan datang. Mungkin generasi kita yang sudah manula, manusia setengah Dracula, ya, ini baru bisa mencapai seperti ini. Tapi pada generasi yang akan melanjutkan, kita telah meletakkan pondasi-pondasi. Kita sudah membuat sarana-sarana sebagai fasilitasnya. Ya mungkin kalau misalkan Mas Fadil lebih dulu berangkat, misalkan ya berangkat mulai nanti karo aku, ya toh. Itu kemudian diteruskan oleh itu Mas Anam gitu ya. Loh, nanti apa yang sudah diwariskan mansana sunatan kasanatan yang sudah jenengan lakukan ini tidak hilang, akan menjadi pondasi kebaikan peradaban berikutnya. Dan itu akan jadi jariah jenengan. Sehingga kemarin saya minta Mas Anam coba itu di RAB berapa kira-kira. Jadi sampean pengen untuk belajar ilmu manajemen. Coba itu kira-kira berapa. Kemudian nanti di-share di papan itu ini mau dibangun gedung sahabat anak. Menarik kan? Sahabat anak. Itu kemudian di-share kemana-mana. Memang kita hanya iklan memberitahukan aku punya gawe seperti ini. Kalau kau ditakdir menjadi bagian yang ikut berperan serta, ya alhamdulillah. Minimal sing maca kan ndongakno mandar muga dadi. Aku nek ngesereng kanca-kancaku iku ana sing mok ngene. Alhamdulillah Ustaz, selamat ding. Yang ini tok. Tapi doanya itu kan wis angel, golek donga teko adoh iku ya. Wong nek luar Jawa ding ngene. Ana sing alhamdulillah Ustaz, saya dukung. Mohon maaf untuk tahun ini belum bisa. Tapi sudah saya dukung, tapi tahun ini belum bisa. Ada yang langsung butuh apa Ustadz hari itu? Nah, ada yang ngono. Ya kita jawab, kita butuh ini. Ya mudah-mudahan saya segera bisa transfer. Nah, uang kita kok. Itu ya macam-macam. Tapi kan kita hanya iklan saja. Kita mengumumkan bahwa Allah membutuhkan pertolongan hambanya untuk mewujudkan
Ya Gusti Allah kun fayakun ya iso, tapi jari Gusti Allah tak dadekno kun fayakun. Awakmu tau goblok kabeh engko. Keunggulanmu entek. Wah kuwabe aku sing gawe. Padahal kowe tak tantangan dengan keunggulan tiga tadi itu, spiritualitasmu, kemudian intelektualitasmu dan sosialitasmu itu potensi kamu yang harus dibina. Nah bukti ini bisa intang surwa yang surkum wa yusabit agdamakum kan ngono. Semakin kita menolong agama Allah akan tolong kepada kita dan semakin diteguhkan kaki kita untuk berdiri di agamanya. Kita menjadi mujahid yang tidak perlu ke luar negeri, cukup di dalam negeri kita. Indonesia ini masih banyak keterbelakangan. Ya Pak Hanafi nggih. Ya nanti anak-anak yang ada di sana disupport ya. Mondok ke sini ya. Ya wis pokok bayar gawe mangane ngono ae. Nek masalah kebutuhan kene engko dibantu karo kanca-kanca sing LKSA ya. Jadi wis pokoke lebokne ya sing wedok engko ning kono ya, sing lanang ning kene. Ndak apa-apa. Itu bagian bertawun. Bukan ta'awur. Ta'awur ku cuek kabeh. Akhire sing ngedep iku rumangsane tambah suwe gak tambah jembar pandangane, tambah suwe tambah sumpek. Delok bocahe sumpek, delok lingkungan sing apediane sumpek, delok yang menyangga juga gak ada kepekaannya, sing akeh kepekoannya misalkan sumpek. Akhirnya apa? Iso-iso pengasuhe ku malah perlu diasuh mergo stres. Nah, itu kan karena tiga keunggulan tadi nggak dihidupkan. Makanya iki Mas Dodi wis wae sampean. Aku tak neng buri-buri wae. Nah, saya support sistem. Jangan khawatir, sudah ada hamba Allah ya, yang kemarin sudah saya terima duitnya. Ada uang 20 juta. Ya, untuk memulai ini. Masih ada di saya, belum saya berikan. Sengaja yang 5.000 kemarin kira-kira iso enggak gawe pondasi iki. Engko nes cek, wis gawenan kabeh. Kok Gusti Allah nurut. We temenan to karepe Mas Dodi, karepe Pak Fadil, karepe Pak Soleh cabange gitu ya. Kayak sosiale, MPKS, rantinge jare ono sing ngomong ngene, Pak kula namung saged urunan 100 diterami nggih, kok 100 so gak tak trimo. Sak rupiah to, dungane sampean tok iku tak trimo. Berarti jenengan kepengin ono, ndongakno temen iso kelakon. Ya. Baik, itu kaitannya dengan kemandirian ya. Jadi memang kita harus guyub rukun dan yang terakhir kaitannya dengan generasi emas aku gak wani bahas yang pertemuan iki. Soal apa? Tak delok kita yang penting adalah membuat percontohan. Membuat percontohan. Dan di sini Nurul Husna inilah kita ingin untuk membuat percontohan itu. Saelek-eleke arek sing ana ning kene. Nek wis metu ojo pancet eleke. Minimal berkurang eleke. Syukur kemudian jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Sehingga saya bilang kalau memang Anda itu ahli di bidang pertiduran, maka tidurlah dan carilah mimpi-mimpi yang intelektual tadi itu. Mimpi yang spiritualitas, mimpi yang intelektualitas, mimpi yang sosialitas. Golek ono, nanti kamu akan bisa bangun dengan dirimu yang utuh. Dan disitulah keunggulan Anda menjadi orang yang berkemajuan. Bapak Ibu yang kami muliakan, gak kroso aku ngadeg ngene iki. Iya, tibake wis rada ngeter. Ngeter itu mergo sikile, Pak. Luwe tibake. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya diterima yang baik-baik. Kalau ada yang kurang, yang buruk gak usah diterima. Jangan dianggap benar semua, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Arinal haqqo haqqo itu doa kita. Mudah-mudahan kita ditampakkan yang benar. Kemudian warzuqna tibaa, diberi kemampuan mengikuti yang benar itu. Atana wa yakum nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.